Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas mau umroh dan haji. Kita lanjut lagi ya teman-teman, materinya tentang mau umroh dan haji. Kemarin kita sudah membahas tentang kunci pertama yang harus dipahami. Kunci pertama ada 2 poin, kemarin sudah kita bahas. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Terus kunci yang kedua, kalau Allah tidak berkehendak pasti tidak akan terjadi. Kita sudah selesai itu. Sekarang kita memasuki kunci kedua yang harus kita pahami. Ada 2 kunci ya. Kunci yang pertama kita sudah pelajari. Semoga teman-teman paham dan bisa dimengerti. Kalau tidak bisa mengerti tinggal tanya. Kunci yang kedua, sekarang kita masuk. Segala sesuatu bagi kita itu sulit. Ya, ini kunci yang kedua yang kita harus paham. Apapun bagi kita itu sulit. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita inginkan itu sulit. Terus yang kedua, segala sesuatu bagi Allah itu mudah, kebalikannya. Apapun bagi kita sulit, apapun bagi Allah amat sangat mudah. Ini kunci 2 ya teman-teman. Disimak baik-baik. Segala sesuatu bagi kita itu sulit, segala sesuatu bagi Allah itu mudah. Nah, sekarang kita akan menjabarkan kunci pertama, yang poin pertama, segala sesuatu bagi kita itu sulit. Apa maksudnya? Maksudnya ialah ya apapun bagi kita itu sulit. Semuanya sulit. Bagi kita itu sulit. Bukan sulit biasa, tapi sulit total, sulit banget, benar-benar sulit. Apapun bagi kita sulit. Mau umroh bagi kita sulit. Mau punya rumah bagi kita sulit. Mau punya keturunan bagi kita sulit. Itu poin yang pertama. Apapun bagi kita sulit. Tanpa pertolongan Allah amat sangat sulit sekali. Sulit kuadrat, sulit pangkat 3, pangkat 10. Sulit banget. Apapun bagi kita sulit. Uang bukan Tuhan, Tuhannya ialah Allah. Walaupun kita punya uang banyak, tetap aja bagi kita itu amat sangat sulit. Mau umroh, punya uang 1 miliar, tetap sulit bagi kita ya. Kebanyakan orang kan kalau punya uang 1 miliar, mau umroh, punya uang 1 miliar itu mudah. Padahal kenyataannya sulit. Sulit. Banyak orang yang kemarin di grup sudah saya sharing ya. Banyak orang yang gagal haji, gagal umroh, visanya belum turun, ada kendala, sakit, atau mungkin cuacanya buruk. Itu menandakan bagi kita itu sulit. Walaupun kita punya uang 2 koper, tetap bagi kita itu sulit. Uang tidak bisa menentukan apapun ya teman-teman. Kebanyakan dari kita, uang itu segalanya. Uang bisa mempermudah sesuatu. Uang bisa menentukan sesuatu. Padahal enggak. Sama sekali tidak. Yang bisa menentukan itu Allah, yang bisa memudahkan itu Allah. Walaupun kita punya uang 1 miliar, tetap susah kalau Allah tidak memudahkan. Kalau Allah memudahkan, maka akan menjadi mudah. Kuncinya jangan pede ya. Jangan pede kalau kita mempunyai uang sekalipun, jangan pede. Karena bagi kita itu sulit. Kunci yang pertama ialah segala sesuatu bagi kita itu sulit.
Ini kunci ini harus benar-benar dipahami ya. Kebanyakan orang terlalu pede ya. Bisnis, dia memprediksi perhitungan-perhitungan yang matang, udah pede banget, pengen untung, akan berkembang. Padahal dia lupa segala sesuatu bagi manusia itu sulit tanpa tanda kutip pertolongan Allah. Kalau itu menjadi mudah, berarti Allah yang memudahkan. Kita punya uang 1 miliar, kita bisa berangkat umroh, menjadi mudah, berarti Allah yang memudahkan. Aslinya bagi kita itu sulit. Ketika menjadi mudah, berarti itu Allah yang memudahkan. Uang tidak bisa menentukan apapun, yang bisa menentukan apapun ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang bisa menentukan hanya Allah satu-satunya. Mau kita punya uang ataupun kita tidak punya uang, yang bisa menentukan Allah. Ini harus paham nih teman-teman nih. Contoh, kalau kita punya uang 800 juta, kita mau beli rumah yang harganya 700 juta. Bagi kita itu sulit atau mudah? Tolong dijawab. Kalau kita punya uang 800 juta, kita naksir rumah yang harganya 700 juta. Bagi kita itu mudah atau sulit? Jawabannya bagi kita itu sulit. Rumus yang pertama ya, apapun bagi kita itu sulit. Walaupun kita punya uang 800 juta, bagi kita itu sulit. Kita sudah punya uang 800 juta, kita udah naksir rumah yang harganya 700 juta. Ternyata itu rumah penipuan, bisa ya. Atau ternyata pas kita datengin rumahnya sudah kejual. Atau pas kita datengin tidak cocok. Atau rumah sengketa. Banyak ya. Itu menandakan bagi kita itu sulit. Kalau Allah mudahkan, maka akan mudah. Kalau Allah mudahkan, kita punya uang, kita sudah dapat rumahnya, kita datangi dengan badan yang sehat. Kadang-kadang kan bisa ya, pas kita ingin janjian, ternyata pas hari haknya kita sakit, tidak bisa datang. Akhirnya rumah sudah keburu dibeli. Intinya banyak cerita-cerita gagal. Ada 1000 lebih cerita kegagalan jika tidak Allah mudahkan. Walaupun menurut kita mudah, aslinya bagi kita itu susah kecuali Allah mudahkan. Kalau Allah sudah memudahkan, maka jalan-jalan untuk menempuh membeli rumah yang harganya 700 juta dan kita punya uang 800 juta kembali 100 juta akan sangat mudah kalau Allah mudahkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan terpengaruh juga, jangan kepedean juga jika kita sudah menggenggam uang. Harusnya kembali 100 juta, nggak taunya ketika kita dalam perjalanan ada sesuatu penghalang, kecelakaan bisa. Kecelakaan sehingga kita tidak jadi membeli rumah tersebut. Intinya bagi kita sulit, bagi Allah mudah. Segala sesuatu bagi kita akan mudah jika Allah mudahkan. Kita kasih contoh lagi supaya teman-teman paham. Sekarang saya tanya. Kita punya uang 1 miliar. Ingin umroh dan biaya umrohnya 50 juta. Kita punya uang 1 miliar. Ingin umroh atau ingin haji. Biayanya 50 juta. Bagi kita itu mudah atau sulit? Jangan kepedean, jangan melangkahi kehendak Allah. Segala sesuatu Allah yang menentukan, bukan uang yang menentukan. Hati-hati ya teman-teman, kita ini banyak kepleset. Dikiranya uang itu bisa menentukan sesuatu, padahal enggak. Uang itu bukan Tuhan, uang itu bukan menentukan sesuatu. Uang itu tidak bisa jadi apa-apa kecuali Allah izinkan, Allah ridhoi, Allah mudahkan.
Walaupun kita punya uang 1 miliar, ingin umroh, biayanya 60 juta, tetap bagi kita itu sulit. Minta izin dulu sama Allah, minta ridho dulu sama Allah, supaya Allah mengizinkan, Allah meridhoi, maka akan mudah. Segitu kita punya uang ya. Bagaimana kalau kita tidak punya uang? Kita tidak punya uang sama sekali, ingin umroh atau haji dengan biaya 60 juta. Bagi kita itu mudah apa susah? Dijawab. Susah, bagi kita susah. Ada uang 1 miliar, bagi kita susah. Nggak ada uang 1 miliar, nggak ada uang sama sekali, harga umroh 60 juta, harga haji 60 juta, tetap susah. Jadi uang bukan ukuran ya teman-teman. Ya, di apa logikanya diatur. Uang tidak bisa menentukan apapun, yang menentukan ialah Allah. Kadang-kadang kita meremehkan Allah. Ketika kita punya uang, Allah disingkirkan. Dipinggirin dulu Allahnya. Kita pede dengan uang 1 miliar. Jadi seolah-olah kita menganggap uang ini sebagai penentu, sebagai izin, sebagai Tuhan ya, dalam tanda kutip. Mungkin kita nggak sadar ya. Mungkin kita nggak sadar kita telah menjadikan uang sebagai Tuhan, sehingga izinnya dari uang bukan dari Allah. Minta izin dari Allah bukan dari uang. Uang tidak bisa menentukan apapun. Yang bisa menentukan apapun ialah Allah. Mau kita punya uang ataupun nggak punya uang, bagi kita itu sulit. Terus contoh lagi. Ini harus banyak contoh ya, karena kita sudah terbiasa dengan uang sebagai sumber kekuatan, bukan Allah sebagai sumber kekuatan. Maka harus dirombak nih, yang ada di kepala kita harus dirombak total. Misalkan di tangan kita ada benang dan jarum. Ini di tangan kita ada benang dan jarum. Untuk memasukkan benang dan jarum, untuk memasukkan benang ke dalam jarum, bagi kita itu mudah atau susah? Jawab. Tetap apapun bagi kita susah, kecuali Allah mudahkan. Bagi kita susah. Karena ketika kita masukkan ke dalam jarum, tangan kita setruk, nggak bisa. Kita bisa mudah kalau Allah menyehatkan badan kita, memberi mata kepada kita untuk bisa melihat jarum yang kecil. Kalau Allah tidak memberi penglihatan kepada kita, maka kita susah, mata kita rabun. Susah. Memasukkan benang ke dalam jarum, kita udah punya benangnya, kita udah punya jarumnya, susah bagi kita. Kalau itu mudah, maka Allah yang memudahkan. Segala sesuatu akan mudah jika Allah memudahkan. Bagi kita susah. Kata kuncinya gini ya teman-teman. Aslinya apapun bagi kita itu sulit. Apapun bagi kita itu sulit. Mau kita punya uang, mau kita tidak punya uang, mau kita sehat, mau kita kuat, mau kita jadi presiden, jadi gubernur, jadi apapun susah. Aslinya. Bukan hanya susah, tapi amat sangat susah. Ketika itu mudah, berarti Allah yang memudahkan. Kita ingin umroh, ingin haji, ingin punya rumah, ingin punya mobil, kita nggak punya uang, susah. Kita ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin umroh, ingin haji, kita punya uang 2 miliar, tetap susah.
Semua akan mudah jika Allah mudahkan. Kita nggak punya uang, kita ingin umroh, bagi Allah mudah. Bagi kita susah. Kita nggak punya uang, kita ingin rumah, ingin beli mobil, bagi Allah mudah. Bagi kita susah. Bagi kita akan mudah jika Allah memudahkan kita. Ya. Bagi kita akan mudah jika Allah memudahkan kita, walaupun kita nggak punya uang. Jika Allah memudahkan, maka akan mudah. Jika itu berhubungan dengan uang, maka Allah akan kasih uangnya. Bisnis kita jadi lancar. Kita ketemu teman, kita nolong teman yang sedang sakit, ternyata temannya ngajakin umroh, nggak pakai uang. Macam-macam lah jalannya mah banyak. Jika Allah memudahkan kita, maka Allah akan memberikan jalan-jalan termudah untuk kita yang mungkin kita tidak pikirkan sebelumnya. Di sini paham ya? Apapun bagi kita itu susah, sulit, sangat-sangat sulit. Bukan hanya sulit, sangat-sangat sulit, sulit banget, sulit sekali, sulit kuadrat, amat sangat sulit. Itu kunci yang pertama. Dan kunci yang kedua, segala sesuatu bagi Allah itu mudah. Segala sesuatu bagi Allah mudah. Allah mudah untuk menghancurkan langit dan bumi. Amat sangat mudah bagi Allah menghancurkan langit dan bumi, membuat tsunami. Bagi Allah amat sangat mudah. Menghidupkan dan mematikan amat sangat mudah. Memberangkatkan kita untuk haji dan umroh amat sangat mudah. Memberikan kita keturunan amat sangat mudah. Memberikan kita mobil, rumah, kekayaan, apapun yang kita inginkan amat sangat mudah. Ya, apapun bagi Allah itu mudah. Bukan mudah biasa, tapi mudah total, mudah sekali, benar-benar mudah, amat sangat mudah. Mudah banget bagi Allah. Ya, amat sangat mudah bagi Allah. Bagi kita amat sangat sulit, bagi Allah amat sangat mudah. Jadi kita harus tahu ya. Dengan pertolongan Allah, semua amat sangat mudah. Allah itu Tuhannya yang bisa menentukan apapun, yang bisa mengizinkan apapun sesuai kehendak Allah. Ya. Kemarin di kunci yang pertama kita sudah belajar, jika Allah berkehendak pasti terjadi. Ya, jika kita berkehendak mungkin terjadi, mungkin tidak. Nah, di poin ini bagi Allah amat sangat mudah. Apapun amat sangat mudah, tidak ada yang susah bagi Allah, semuanya mudah. Apapun tidak bisa menentukan sesuatu, yang bisa menentukan sesuatu ialah Allah. Kita punya uang 800 juta, mau beli rumah harga 700 juta, bagi Allah mudah. Dan jika Allah izinkan, maka akan mudah juga untuk kita membeli rumah kembali 100 juta. Ya. Yang bisa menentukan sesuatu itu Allah. Contoh yang tadi kita beli rumah. Lanjut. Kita contoh lagi supaya teman-teman paham. Kita punya uang 1 miliar, ingin umroh dengan biaya 50 juta. Bagi Allah itu mudah atau sulit? Coba dijawab, bagi Allah mudah apa sulit? Apapun bagi Allah mudah. Jangankan punya uang 1 miliar, nggak punya uang pun amat sangat mudah. Bagi Allah ya, bagi kita mah sulit. Kita tidak punya uang sama sekali, ingin umroh atau ingin haji dengan biaya 60 juta. Bagi Allah itu mudah atau sulit? Mudah. Allah tidak terpengaruh dengan kita punya uang ataupun kita tidak punya uang. Allah tidak ngefek, tidak ada efeknya bagi Allah
kita punya uang ataupun tidak punya uang, tidak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali. Tetap bagi Allah mudah. Sama seperti kita punya uang ataupun kita tidak punya uang, bagi kita itu amat sangat susah. Tidak ada efeknya sama sekali. Yang ada efeknya jika Allah mengizinkan, baru nanti Allah mudahkan. Jika Allah tidak mengizinkan, walaupun kita punya uang, maka tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Ini harus paham nih ya teman-teman ya. Tuhan kita Allah, bukan uang. Kita ingin punya keturunan, contoh lagi ya, kita ingin punya keturunan, bagi Allah mudah atau sulit? Bagi Allah mudah. Mungkin bagi kita susah. Banyak orang-orang di luar sana yang sudah 15 tahun, 10 tahun tidak punya keturunan. Bagi Allah mudah. Tinggal minta izin, minta ridhonya sama Allah supaya Allah meridhoi. Maka bagi Allah mudah. Ini kita baru masuk sini ya, kita belum masuk praktek bagaimana supaya Allah mengizinkan hajat kita. Ini teman-teman di sini harus paham dulu ya, bertahap. Kalau teman-teman di sini tidak paham, nanti teman-teman kembali lagi kepada Tuhan uang. Kalau di materi ini tidak paham, nanti teman-teman kembali lagi menuhankan uang. Jadi teman-teman tidak punya uang, teman-teman minder, teman-teman frustasi, teman-teman mana mungkin saya tidak punya uang bisa haji dan umroh. Itu namanya Tuhannya uang. Tuhan kita Allah dan tidak ada hubungannya dengan uang sama sekali. Ya, jadi di sini harus paham. Jadi nanti kita buang jauh-jauh yang Tuhannya uang. Jadi kita benar-benar Tuhannya itu Allah yang bisa menentukan apapun. Kita ingin umrah dan haji, kita ingin umrah dan haji, ingin punya rumah, ingin punya keturunan, ingin sembuh dari penyakit, ingin lunas hutang. Bagi kita itu mudah atau sulit? Jawab. Jawab, bagi kita itu mudah atau sulit? Amat sangat sulit. Amat sangat sulit. Terus bagi Allah mudah apa sulit? Amat sangat mudah bagi Allah. Kita ingin punya rumah, dikasih sama Allah kalau Allah mengizinkan. Walaupun kita tidak punya uang. Mau punya uang atau nggak punya uang sama aja bagi Allah mah. Tidak ada efeknya. Kita ingin punya keturunan walaupun kita dalam tanda kutip bahasanya yang lembut apa ya, mandul, apa monopos atau apa, kayak kisah Nabi Zakaria yang sudah tua, yang tidak bisa punya anak, istrinya monopos, tapi Allah izinkan punya keturunan karena bagi Allah amat sangat mudah. Seperti Nabi Isa yang melahirkan tanpa suami, Siti Maryam yang melahirkan tanpa suami, bagi Allah amat sangat mudah. Ingin sembuh dari penyakit walaupun dokter sudah bilang ini tidak ada harapan, bagi Allah amat sangat mudah. Jika Allah mengizinkan, ya tanda kutip garis bawah garis tebal, jika Allah mengizinkan maka itu akan terjadi. Kunci yang pertama, jika Allah berkehendak pasti terjadi. Jika Allah menginginkan pasti terjadi. Itu dua kunci, itu kunci pertama dan kunci yang sekarang ini saling berhubungan erat. Ingin lunas hutang, bagi Allah amat sangat mudah, bagi kita amat sangat sulit sekali. Lanjut. Kata kuncinya, aslinya apapun bagi kita itu sulit. Amat sangat sulit. Bagi Allah itu amat sangat mudah. Jadi segala sesuatu akan menjadi mudah jika Allah memudahkan. Segala sesuatu akan menjadi mudah jika Allah memudahkan. Bukan uang ya, bukan uang. Judulnya
Segala sesuatu akan menjadi mudah jika Allah mudahkan. Aslinya bagi kita sulit, segala sesuatu bagi kita itu akan amat sangat mudah jika Allah mudahkan. Ingin umroh mudah, ingin haji mudah, ingin punya rumah mudah, ingin punya keturunan mudah, ingin punya mobil mudah, ingin punya pesantren mudah jika Allah memudahkan. Apapun bagi kita sulit, nggak ada mudah-mudahnya bagi kita, semuanya sulit. Next. Jadi gimana praktek nyatanya, bagaimana dari kunci 1, 2, dan 2 ini? Kita harus berbuat apa? Bersambung dulu. Jadi 2 kunci sudah kita dapat. Kunci pertama, jika Allah berkehendak pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin akan terjadi. Walaupun kita punya uang, kalau Allah tidak berkehendak, tidak menghendaki, tidak meridhoi, tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Walaupun kita punya uang. Uang itu bukan Tuhan, uang itu tidak bisa menentukan apapun. Uang hanyalah uang kertas. Yang bisa menentukan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, bagi kita semuanya susah. Walaupun kita punya uang 800 juta, ingin umroh harganya 50 juta, susah sekali. Susah jika Allah tidak memudahkan. Jika Allah memudahkan, apapun semua menjadi mudah. Walaupun kita tidak punya uang, nanti jalan-jalannya Allah kasih. Ingin umroh, tahu-tahunya kemarin ada temen yang dia dapat undian dari kantornya, berangkat. Terus juga ada saya beberapa kali dibayarin umroh, berangkat. Ke Palestina berangkat. Pokoknya gitu. Jadi kalau Allah ingin memudahkan, nanti jalan itu dari Allah. Kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan caranya bagaimana. Nanti Allah yang hadirkan caranya bagaimana, dan Allah akan mudahkan untuk menempuh jalan itu. Sekian teman-teman, insya Allah kita sambung lagi. Semoga bermanfaat, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.